Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Salwa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mbak Rizky. Kenapa? Ada acara Keluarga. Kan satunya ada yang sakit. Ayu. Anissa. Semoga yang ada acara dilancarkan dan semoga yang sakit diberi kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Semangat, 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 yes. Kok kurang semangat? Kita ulangi lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, Semangat, 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 yes. Sekarang Ibu sudah menyiapkan video tentang rukun iman. Kalian perhatikan ya. Iya. Nanti kalian tirukan bareng-bareng. Oke? Oke. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, baik dan takdir. Bisa dimengerti? Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang rukun iman yang ketiga. Apa itu rukun iman yang ketiga? Percaya pada kitab. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada yang tahu nggak apa arti beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Ayo, di sini ada yang tahu nggak? Mempercayai, Meyakini. mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Benar. Benar. Jadi
Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai, meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Sebenarnya kitab Allah itu banyak sekali jumlahnya, namun yang wajib kita imani ada 4. Jadi sebenarnya kitab-kitab Allah itu banyak sekali jumlahnya, namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW dan larangan menyembah berhala. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi tentang zikir, perjalanan, dan hikmah. Kitab Zabur juga merupakan petunjuk bagi Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil merupakan kitab yang memperkuat ajaran kitab-kitab sebelumnya dan berisi tentang kabar gembira bahwa akan datang Nabi yang bernama Muhammad SAW. Dan yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, sejarah, hukum, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang wajib kita imani ada berapa? 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempercayai bahwa semua kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut merupakan bukan karangan nabi atau rasul, melainkan kitab-kitab tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran merupakan sudah diceritakan dalam Al-Quran dan kita sebagai umat muslim harus mempercayai kitab-kitab tersebut. Yang ketiga yaitu memahami isi dan mengamalkan ajarannya. Dan yang keempat, menjaga dan menghormati kitab-kitab suci. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, ayo dibaca bareng-bareng. Yang pertama, Memperkuat ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, Selalu melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, Menambah ilmu dan wawasan. Yang keempat, Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah. Dan yang terakhir, Memperkuat iman. Sekarang mari kita bermain games yaitu talking stick.
game stalking stick adalah yang pertama, guru membagikan LKPD kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengerjakan LKPD secara mandiri. Jadi itu nanti akan memilih 5 orang. Setelah kegiatan pengerjaan LKPD selesai, guru memutarkan video bernyanyi, balonku ada 5. Dan yang terakhir, saat lagu berhenti pada kata don, peserta didik yang memegang balon akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita catat lagi dahulu. Ya. Sudah. Ada yang belum? Belum. Aku sudah. Oke. Sudah selesai? Sudah. Mulai ya. Berarti Bapak ide ke depan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa arti beriman kepada kitab-kitab Allah? Yakni meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu berupa kitab-kitab kepada Rasul untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ketiga, siapa nabi yang menerima kitab Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Ganti aku gak sih? Aku. Aku saya pecahnya bu kemarin. Baik, saya akan mempresentasikan Nabi penerima kitab Allah. Di antaranya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Taurat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, berikan aplaus. Terima kasih. Sekarang yang terakhir ya. Ya. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus Ayo, Mas Zen, sekarang maju ke depan. Oh, presentasikan. Ya. Jadi saya tadi menerima tugas dari ibu guru bahwasanya mencocokkan antara kitab-kitab dan siapa yang diutus atau dimujizasi kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Al-Quran jawabannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah benar teman-teman? Benar. Oke. Lanjut kitab Zabur yaitu dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Apakah benar teman-teman? Benar. Yaitu selanjutnya kitab Injil dari Nabi Isa. Apakah benar teman-teman? Benar. Dan yang terakhir kitab Taurat dari Nabi
Oh, udah. Sudah. Kita mendapat dari Nabi Musa, apakah sudah? Sudah. Sudah benar. Oh iya, apakah sudah benar? Sudah benar. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.